rasanya saya mau marah sama Tuhan ya. Kenapa orang sebaik itu kok secepat itu dipanggil gitu. Kadang ada rasa jealous saya ketika kita membutuhkan dia di samping kami, dia ada bersama orang lain. Tapi mencintai seseorang itu ternyata membutuhkan pengorbanan. Oke, baik. Ketemu lagi bersama saya Zuri Muhammad di Batam News Podcast. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber Kak Erni, istri dari Bang Birgaldo Sinaga. Perlu kita ketahui Bang Birgaldo ini adalah seorang aktivis kemanusiaan dan juga sering pejuang, bisa disebut pejuang kemanusiaan, aktivis sosial juga, bisa juga disebut buzzer. Bisa juga banyak hal yang dia lakukan, dan kita pertama kali juga turut menyatakan duka cita yang mendalam. Beliau akhirnya wafat karena COVID ya pada tanggal 15 ya, 15 Mei 2021, dan kehilangan beliau banyak sekali yang merasa kehilangan. Tidak hanya teman, saudara, bahkan para petinggi negeri juga ikut merasa kehilangan dan menyampaikan duka cita yang sangat mendalam. Karena apa yang dilakukan Birgaldo selama hidupnya dirasakan oleh semua orang yang merasakan bagaimana dia memperjuangkan sisi-sisi kemanusiaan, seperti melakukan advokasi kepada orang-orang yang memang butuh keadilan dan juga butuh pertolongan ya, seperti Joshua, Trinity, Deborah. Itu orang-orang yang dibantu dia dengan sukarela. Bagaimana sosoknya dalam kehidupan sehari-hari dan juga seperti apa kehidupan Kak Erni dan anaknya setelah ditinggalkan Birgaldo Sinaga. Di hadapan saya sudah ada Kak Erni. Kak Erni, kita turut berduka cita, berlasungkawa atas meninggalnya Bang Birgaldo Sinaga. Sudah hampir 100 hari ya Kak? Iya, sekitar tanggal 23 nanti 100 harinya. Ya, gimana kabarnya? Sehat Kak? Sehat-sehat. Ya sehat seperti itulah. Sehat ya. Mungkin kita akan cerita nih Kak, bagaimana sih seorang Birgaldo Sinaga ini dalam kehidupannya. Karena banyak yang nggak tahu nih seperti apa suka dukanya, kemudian seperti apa pertemuannya dengan Kak Erni ini di kehidupan sehari-hari. Kita mungkin sebelum masuk sampai juga kepada donasi yang diterimanya, karena respect, atau kalau kata Denny Siregar itu, ini bukti cinta orang terhadap Birgal, sampai bisa mengumpulkan donasi sampai hampir 4 miliar ya. Iya. Itu sangat luar biasa untuk seorang Birgal. Dan memang itu adalah nilai yang dia terima dari apa yang mungkin dia perjuangkan selama ini. Bisa cerita Kak, setelah peninggalnya apa nih kegiatan Kak Erni di rumah anak? Setelah peninggalan sepertinya memang antara percaya dengan tidak percaya. Iya. Karena prosesnya begitu cepat. Hanya sekitar semingguan. Jadi boleh dikatakan karena beliau juga terlalu sibuk dengan di luar. Jadi waktu untuk kebersamaan itu memang kita jarang ya. Karena yang saya tahu Birgal ini adalah milik banyak orang. Jadi awal-awalnya memang kita berat. Secara pribadi saya sebagai istri untuk sering ditinggal. Ya seperti saya katakan sebelumnya, kadang ada rasa jealous saya ketika kita membutuhkan dia di samping kami. Dia ada bersama orang lain. Tapi mencintai seseorang itu ternyata membutuhkan pengorbanan. Kita harus bisa siap apa yang menjadi keinginan hatinya.
kita juga harus mendukung apa yang dicita-citakannya. Makanya saya juga akhirnya saya sadar, ya sudahlah, kalau memang dunianya seperti itu, hatinya untuk banyak orang, ya saya relakan untuk dia sibuk ke sana kemari. Nah, ketika yang terakhir itu ya, dia itu dari Medan sebenarnya ya. Tanggal 1 sampai di Batam. Kemudian di hari Minggunya kita masih jalan bareng. Asal sepeda bareng ya. Kita sering olahraga pagi bareng, naik sepeda bertiga gitu ya. Nah, setelah makan siang itu cerita-cerita, banyak yang cerita. Kemudian di hari Seninnya saya saat itu lagi sakit. Kemudian memang kebiasaan saya kalau sakit saya nggak masak. Dia bilang, Mami mau dibeliin apa? Sop ikan apa sop ayam, dia bilang. Jadi saya waktu itu bilang sop ikan aja, catering sop ayam. Nah, waktu dia beli, dia makan. Kemudian saat itu kita tidur bertiga dalam satu kamar. Nah, waktu kita tidur sampai sore, dia menemani saya yang lagi sakit. Sampai sore dia bangun tidur, dia bilang, Mi, sepertinya saya demam. Nah, waktu itu coba pegang. Saya pegang keningnya, memang dia demam. Kemudian saya kasih obat. Biasanya dia kalau demam gitu istirahat pasti itu tanggal sembuh. 1 itu ya? Itu tanggal 4. Tanggal 4. Dia mulai merasakan demam. Iya. Tanggal 4 itu jadi dia makan obat. Nah, setiap itu dia istirahat lagi. Nah, waktu itu kita di rumah itu memang sering kasih jus buat campur sayur ya. Tapi setiap dia konsumsi makanan dan jus itu dia selalu muntah, dan malam itu sebelum tanggal 8 ke rumah sakit, dia tiap malam tidurnya menggigil. Menggigil karena demamnya itu 40 lebih. Jadi kita nah hari ketiga saya bilang, saya ambil ini, ayo kita berobat. Dia bilang, udahlah nanti saya istirahat aja pasti sembuh. Kemudian waktu itu hari keempatnya saya bilang, kalau nggak sembuh-sembuh kita harus ke rumah sakit. Nah, waktu itu saya bawa dia pagi-pagi di tanggal 8, itu hari Sabtu. Saya bawa ke Awal Bros. Nah, sampai di Awal Bros diperiksa segala macam. Nah, diagnosa pertama itu dia kena DBD karena trombositnya turun. Tapi kemudian dia tes swab PCR. Nah, itu hasilnya besoknya baru keluar. Tanggal 9 di hari Minggu. Nah, tanggal 9 hari Minggu, tanggal 9 hari Minggu saya datang lagi ke rumah sakit karena dipanggil sama perawatnya. Dinyatakan kalau Bapak ini kena COVID, tapi COVID ringan. Nah, artinya kalau COVID ringan, BPJS waktu itu tidak berlaku. Nah, kemudian saya tanya dana Menkes, itu juga tidak bisa karena COVID ringan. Yang ditanggung itu adalah COVID sedang dan COVID berat. Waktu itu di rumah sakit? Di Awal Bros. Nah, di situ kita ada sedikit emosi. Saya juga nggak ketemu lagi karena Bapak saat itu sudah di ruang isolasi ya. Akhirnya saya bilang, nggak apa-apa, itu kita masukkan pasien umum. Pasien umum dengan catatan ya kita memang bayar pribadi ya. Nah, kemudian saya tanda tangan formulirnya, tapi yang nggak bisa diterima beliau itu adalah ketika saya disuruh membuat surat pernyataan di atas materai bahwa saya harus menanggung semuanya dengan yang waktu yang nggak tahu kapan sampai periode sakitnya itu kapan. Nah, tapi supaya suami saya ini sembuh, akhirnya saya buat aja itu suratnya. Mereka yang bikin membuat, saya disuruh menulis apa dengan mereka yang memberikan desainnya. Kemudian saya tulis, saya tanda tanganin. Nah, saat itu juga saya sudah kondisi saya sudah buruk ya. Saya sudah demam, saya sudah pilek. Ikut positif juga ya berarti? Saya belum periksa. Waktu itu belum periksa. Nah, akhirnya saya disuruh beli materai ke bawah. Saya bilang kondisi saya saat ini buruk. Tolonglah sediakan materai di sini. Nanti saya bayar. Saya nggak sanggup untuk mencari materai karena saya memang lagi sakit. Tapi saya nggak berpikir saya itu kena COVID juga. Nah,
Akhirnya saya foto, waktu mereka masuk saya foto surat saya tuh saya kirim WA sama bapaknya Catherine. Kemudian bapak Catherine waktu itu bilang, Mami kalau buat seperti itu kenapa nggak tanya saya dulu? Okay. Artinya udahlah aku keluar aja dari rumah sakit ini. Aku nanti dirujuk aja ke rumah sakit Galang. Akhirnya itu surat itu tarik kembali. Nah akhirnya saya tarik kembali, saya bilang kita keluar dari rumah sakit ini, dirujuk aja ke rumah sakit Galang. Nah, waktu itu akhirnya sampai proses-proses dari siang sampai sore, sampai kita malam sekitar jam 10-an barulah kita bisa keluar dari rumah sakit Awal Bros. Karena Awal Bros nggak mau menanggung gitu ya, apa? Sakit ringan, iya. Karena dianggap sakit ringan ya. Nah saat itu saya bilang kenapa dinyatakan ringan? Yeah. Nah dia selama di sini nggak ada demam, jadi dia itu di rumah itu demamnya tinggi. Jadi akhirnya masuk ke rumah sakit juga itu demamnya 39,8. Iya. Nah, kata mereka dia selama di rumah sakit tidak ada demam dan tidak ada penyakit bawaan. Itu pernyataan mereka, tidak ada penyakit bawaan. Padahal. Nah, saya bingung waktu itu ya. Ya udahlah, karena Bapak juga bilang keluar. Akhirnya kita keluar itu hari Minggu malam. Nah, Minggu pagi dihubungi dari Dinas Kesehatan. Akhirnya di siang hari sekitar jam 2 lewat ambulan datang. Itulah mungkin yang beredar video kalau Pak Sinaga itu dijemput ambulan. Itu menuju ke Elizabeth. Nah, kita tinggal di rumah. Karena RSKI waktu itu penuh ya. Ya, sakit Galang ya? Bukan penuh, saya nggak tahu kenapa, tapi dari dinas kesehatannya memasukkan ke Elizabeth. Nah waktu di Elizabeth saya tanya keadaannya bagaimana, sudah berkurang nggak, tambah parah? Dia bilang, aku di sini nggak bisa tidur, kamarnya sempit, satu kamar itu ada 4 orang. Jadi ya saya mendengar itu seperti gimana ya rasanya ya. Tunggulah nanti sementara aku nggak bisa menemani, nggak bisa. Nah anak saya sakit, saya juga ini. COVID, nah saya tahu saya mencium apa itu pewangi untuk setrikaan itu, saya baru beli, kok ini nggak ada aromanya, saya pikirkan. Kemudian saya suruh anak saya Catherine menciumnya. Catherine bilang nggak ada baunya apa-apa. Nah saya ketepatan di samping rumah itu ada anak kos. Saya tanya anak kos, wangi sekali. Nah saya WA bapaknya Catherine seperti itu kerja. Oh coba cium parfum, dia bilang. Saya cium parfum, saya nggak ada aroma juga. Saya cium minyak kayu putih, nggak ada. Terakhir beliau katakan kalau saya sudah kena COVID. Nah saya saat itu nggak Mami harus. Dia perkirakan COVID gitu ya. Swab. Yang saya sedihnya. Pas saya pernah merasakan COVID. COVID itu sakit, badan itu rontok. Ya. Pasti yang dialami Bapak Catherine itu lebih parah. Tapi setiap 1 jam saya ditanya keadaan saya, kadar oksigen dalam tubuh saya berapa, demam saya berapa. Dia ini dalam keadaan sakit, saya pikir. Sampai dia itu masih ada semua WA-nya. Saya ini Mami sudah kena COVID. Besok harus swab PCR. Nah, besoknya memang saya swab dan nunggu beberapa hari hasilnya keluar, ternyata saya dan anak saya Catherine positif. Tapi nggak saya sampaikan. Takut dia juga sedih ya. Sementara dia harus berusaha menaikkan imun ya. Nah itu singkat sekali. 1 hari sebelum Lebaran dipindahkan lagi ke Awal Bros. Pindah rumah sakit lagi ke Awal Bros. Saya tanya keadaannya, itu langsung masuk ICU. Jadi saya tanya waktu 1 hari setelah di Awal Bros, saya tanya, bagaimana keadaan sekarang? Apakah sudah mulai membaik? Dia bilang semakin parah. Jadi saya telepon itu sekitar jam 6 pagi, nanya keadaannya. Jadi gimana? Udah bisa tidur belum? Aku nggak bisa tidur sama sekali.
badanku ini rontok sekali. Rasanya aku nggak sanggup. Sampai dia muntah darah, Iya. katanya. Dia ada cerita, ada tulis. Kalau menceritakan dia muntah darah, dia sesak, dia nggak mau memberatkan pikiran saya. Oh, sama kayak Arni dia nggak cerita. Dia nggak mau cerita, dia hanya bilang, Mami harus nonton yang lucu-lucu, harus senangkan diri, jangan pikirin aku di sini aman. Begitulah dia cerita untuk supaya memberikan semangat sama saya. Nah, itu sekitar jam 6 pagi, sekitar jam 10 pagi, 2 hari sebelum dia meninggal, dia telepon saya. Dia nyatakan rasa sayangnya. Dan dia juga meminta maaf. Ya, ada hal-hal yang kita bicarakan, tapi dia bilang, aku mencintai Mami. Saat itu memang berat bagi saya untuk menerima perkataan itu ya. Saya bilang, saya tahu arahnya dia mau ngomong itu kemana. Saya bilang, saya nggak sanggup, Api. Saya nggak sanggup sendiri. Mami harus sanggup. Mami harus kuat. Jaga Catherine. Dampingi dia sampai besar. Dia nggak punya siapa-siapa lagi kecuali Mami. Saya bilang, untuk membesarkan Catherine itu adalah tugas kita berdua. Kalau saya nggak sanggup untuk sendiri, Papi pasti sembuh. Berjuanglah, saya bilang. Dia hanya bilang, waktunya dia tidak panjang. Itu tanggal 2 hari sebelum meninggal, tanggal 13. Akhirnya dia sampaikan juga, sampaikan kepada semua orang, kalau aku menyayangin mereka, aku minta maaf, sampaikan maafku kepada mereka. Kalau aku sudah berbuat salah, waktu itu memang bagi saya memang berat. Saya bilang saya nggak mau sampaikan sendiri. Tapi harus sembuh dan sampaikan sama mereka sendiri. Hari itu memang saya belum memberi kata iya. Karena saya nggak siap. Itu di hari Kamis. Di hari Jumat, kita ngadakan Zoom dengan dokter mengenai kondisi Bapak Catherine. Kemudian dokter katakan saat itu sudah tidak ada harapan karena sudah menyerang fungsi hati dan parunya. Itu di pagi hari sekitar jam 9:30 pagi. Di jam 4 sorenya, sekitar jam 4 lewat 1 menit atau 2 menit, dia menghubungi saya lagi, Bapak Catherine. Masih sadar? Setelah dia ngomong yang masalah 3 itu mengenai saya, Catherine dan orang lain, setelah itu dia nggak pegang HP lagi. Kita nggak bisa lagi menghubungin dia. Karena kata perawatnya ketika dia selesai berbicara dengan saya, kondisi oksigen dalam tubuhnya drop. Jadi kita putus komunikasi setelah itu. Sampai di jam 4 besoknya hari Jumat, sekitar jam 4 dia menghubungi saya lagi. Hanya mengatakan I love you Mami. Hari Jumat itu? Iya, sampai saya bilang di situ, saya memang sudah tahu apa yang dikatakan dokter.
Saya bilang saya sudah sembuh papi. Papi harus tetap semangat. Saya sudah memaafkan papi. Mendengar itu semua, lihatlah Catherine juga sudah sembuh, saya bilang. Akhirnya dia hanya senyum saja. Akhirnya tanpa ada bicara, senyum begitu aja, teleponnya sudah putus. Sekitar hari Sabtu jam 5:30 pagi, perawat awal bros menghubungi saya. Memang satu malaman saya nggak bisa tidur. Saya bolak-balik ke kamar mandi. Saya bingung apa karena saya sakit atau, tapi saya gelisah. Nah, saya ambil saat teduh pribadi dengan saya berdoa, Tuhan ada apa ini? Saya hanya bilang pulihkan rumah tangga saya. Saya hanya berdoa terus sampai pagi itu jam 5:30 ada telepon dari awal bros dibilang kalau jantung Bapak sudah berhenti. Saya langsung ganti baju. Saya angkat anak saya lagi tidur, saya tanpa persiapan apa-apa saya langsung ke rumah sakit. Nah, waktu itu mereka memang lagi mengusahakan memompa jantungnya kembali, membuat reaksi, tapi setengah jam dilakukan tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada responnya. Itulah yang terjadi. Sakitnya, saya melihat semuanya. Saya melihat Bapak Catherine di depan saya, tapi saya nggak bisa menyentuh. Saya nggak bisa memberikan pelukan terakhir, bahkan ciuman terakhir. Hanya saya lihat dia dibungkus. Saya tidak percaya. Nah, beberapa saat setelah itu baru ada WA dari awal bros, saya dinyatakan positif. Hari dimana Bapak Catherine meninggal. Secara psikologi saya hancur. Karena begitu teman-teman tahu, tadinya mau mendekat, tiba-tiba langsung menjauh. Padahal terus terang saat itu saya lagi butuh-butuhnya dukungan dari teman. Mungkin sentuhan, pelukan, tapi karena kondisi saya juga nggak menyalahkan teman-teman. Kita menjaga semuanya ya. Saya hanya bisa memeluk anak saya Catherine. Sampai kita ke tempat peristirahatan terakhir pun, ya saya memang naik ambulan bersama Bapak Catherine. Ya, mungkin orang melihat saya saat itu seperti monster. Itulah yang saya rasakan. Dan di rumah juga kita berdua, memang banyak yang memberi support, mengantar makanan, yang hanya menggantung di pagar rumah. Saya nggak menyalahkan teman-teman, saya nggak menyalahkan orang lain. Tapi memang berat bagi saya untuk melaluinya sendiri bersama anak saya. Sampai setelah beberapa hari pun dikebumikan, kondisi saya memburuk. Akhirnya teman-teman dan keluarga menyarankan saya supaya saya ke rumah sakit. Tapi saya nggak mau. Karena saya sebenarnya memang bukan butuh rumah sakit. Sebenarnya saya hanya membutuhkan dukungan dari orang-orang dekat untuk memberi saya semangat. Saya hanya melihat Catherine. Saya ingat janji Bapak Catherine, dampingi dia sampai besar. Kasihan dia.
Saya harus berjuang untuk sehat. Bahkan setelah itu, saya ke dokter. Saya pikir hanya karena waktu itu memang saya ronsen, hasil paru saya banyak sekali fleknya. Nah setelah itu saya konsultasi lagi dengan dokter paru, spesialis paru. Dan setelah itu paru saya sudah bersih. Tapi efeknya saya belum bisa tidur. Dan dada saya selalu panas. Ya. Ternyata dokter sampaikan itu menekan ke lambung saya. Nah asam lambungnya naik ke dada. Nah itulah yang membuat dada saya menjadi panas. Saya kena depresi. Dinyatakan depresi ringan dan waktu itu dikatakan dokter kalau obatnya itu hanya ada dalam tubuh saya sendiri. Ibu harus bisa memanage pikiran ibu harus bisa mengelolanya supaya sembuh. Ini hanya obat sebagai pendukung, bukan untuk mengobati. Jadi itulah proses, itulah yang sekarang saya lalui. Saya harus berusaha untuk sehat. Saya harus, walaupun tiba-tiba ini badan terasa panas. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau ingat, selalu ingat. Saya nggak berusaha mengingat. Terus terang saya berusaha untuk nggak mengingat itu. Tapi itu datang sendiri. Dan ketika itu datang, ya itulah terjadi respon dalam tubuh saya. Saya rasa ya masih wajar. Ya. Ini belum 100 hari. Tapi bagaimanapun almarhum di mata teman-temannya dan orang yang mengenalnya, yang menjadi kebahagiaan sendiri mungkin bagi Kak Erni, dia banyak dicintai orang-orang dan terbukti juga bagaimana orang menaruh perhatian kepada anaknya, kepada Kak Erni ya setelah ditinggalkan. Itu kan sebagai bukti support yang sangat besar gitu ya, dari teman-temannya dan orang yang mengenal. Oh ya, mungkin biar nggak terlalu sedih, gimana sih cerita awalnya sih bisa kenal dan bersama Bang Birgal ini? Gimana kan? Kenalnya dulu gimana sih? Ya, kita dulu satu tempat kerja. Ya. Kalau Birgal ini rekrutan dari Medan, kalau saya lokal. Saya di adminnya, kemudian di Batam ya? Ya di Batam, di salah satu perusahaan Jepang. Dia di bagian produksi. Nah rumah mes kita itu sebelah-sebelahan juga, satu dinding gitu. Yeah. Jadi memang untuk jam kerja kita beda karena dia itu kena shift ya. Kalau saya kan di office normal masuk jam 8. Personal ya? Iya. Nah kalau jam 8 pulang, nanti kalau kerjaan banyak mungkin jam 8 juga pulang. Tapi kerjaan normalnya itu sampai jam 4:30. Yeah. Nah jarang sih kita ini, cuma pas ketemu. Nah ketepatan memang di Rubicon itu unik. Uniknya karena office-nya itu sedikit. Yeah. Nah kalau ada perempuan baru gitu ya, yang sedikit mungkin itu jadi idola untuk orang-orang di LAN ya. Yeah. Jadi saya masuk itu di bulan November. Kalau Bapak Catherine itu di bulan April 97, saya November 97 juga. Nah tidak berapa lama, bulan Februari tahun 98 itu dia langsung memberikan dengan PD-nya. Kalau memang Bapak Catherine itu dari mudanya memang pintar mengolah kata. Ya. Itu memang dari dulu. Bahkan surat sekecil-kecil yang dia tempelkan di kartu kehadiran saya itu masih ada. Itu kata-katanya memang romantis. Romantis ya. Seperti penyair gitu ya. Jadi jangan heran kalau sekarang dia menulis itu memang kata-katanya kadang menyentuh hati. Nah, seperti itulah kata-kata itu juga menyentuh hati saya. Di Februari 98. Gitu ya. 98 ya. Nah akhirnya kita jadian, kita pacaran. Tapi waktu itu langsung terima gitu ya? Atau? Ya saya bilang itu kata-katanya nggak bisa kita tolak. Seperti Bapak juga mungkin kalau melihat tulisan-tulisannya langsung jatuh hati. Nah itulah yang terjadi sama saya. Ibaratnya kata orang langsung kelepak-kelepak ya. Ya langsung luluh gitu ya. Dan orangnya memang romantis sekali. Nah,
Kita pacaran itu lebih kurang 4 tahun lebih. Kemudian kita menikah di tahun 2002. Di tahun 2002 kita menikahnya di Medan. Ya pasti untuk perkawinan yang berbeda latar belakang, berbeda ini ya banyak. Saya rasa nggak ada rumah tangga yang mulus-mulus. Pasti ada, tapi itu membuat bunga-bunga dalam rumah tangga kami. Jadi Catherine pun sebenarnya lahir karena sudah lama menunggu juga ya, anak pertama ya. Iya. Anak pertama dan satu-satunya juga. Dan satu-satunya. Itu sempat nunggu berapa lama kan? Itu sekitar 10 tahun. 10 tahun 10 ya? tahun lebih, iya. Itu di usia saya 40 tahun. Iya. Jadi bisa cerita ini kenapa sih seorang Birgal Dosinaga ini terjun ke apa ya, sebagai aktivis kemanusiaan atau sosial gitu. Dia pernah cerita yang soal Joshua ya, bagaimana seorang tahanan anak di sebuah polsek di Batam itu yang dikabarkan bunuh diri setelah dia terjun ikut menginvestigasi karena dia tergerak katanya hatinya. Itu dia membuktikan bahwasanya anak ini bukan bunuh diri, tapi meninggal karena dianiaya di dalam tahanan. Itu saya masih ingat sekali tahun berapa ya. Iya, saya juga. Ini sebelum sebelum nyalek dia. Iya, sebelumnya ya sekitar tahun 2000. Sebelum tahun 2012 ya sekitar itu. Saya ingat sekali itu. Sampai kepada dia bagaimana mengadvokasi, kemudian mendampingi Trinity ya, korban bom di Kalimantan ya. Kemudian kasus Deborah. Itu kakak mengikuti semua apa yang dia kerjakan ini. Padahal ini kan kalau ini kan kemanusiaan aja nih, nggak ada yang nyuruh kayak yang Joshua itu. Gimana ceritanya dia sampai terjun ke hal-hal yang demikian detail ya dia lakukan. Sebenarnya itu masalah hati. Masalah hati. Dia memiliki rasa iba yang tinggi. Ya benar. Ya. Kalau kita jalan gitu ya, jalan pagi, kadang lihat ada pemulung. Pemulung gendong anak dengan membawa hasil mulungnya itu di kepala. Dia sambil menenteng anak lagi, ada anak bayi yang harus digendong. Kadang dia bilang, aduh kasihan sekali ya. Bagaimana nanti nasib anak itu dibawa seperti itu? Memang kalau sebelum dia terjun ke hal-hal yang seperti itu, memang dia melihat banyak hal-hal yang tidak, yang bagaimana ya, kasihan sekali yang rakyat kecil ini. Nah, kenapa alasan dia nyalek itu? Sebenarnya saya nggak setuju dia nyalek. Terus terang, yang saya tahu kalau nyalek itu membutuhkan banyak biaya ya. Nah, alasannya cuma satu, dia bilang itu banyak dana untuk orang yang harusnya dana itu untuk ini tapi tidak sampai ke tujuan. Dia bisa dia perjuangkan. Kalau aku nanti sudah masuk di situ, dana-dana ini akan tepat sasaran. Itu yang dia bilang sama saya. Kenapa aku itu mau berjuang untuk itu? Sebenarnya nyalek ini gajinya berapa sih? Dia bilang. Tapi ada hal yang bisa kita kelola di sini. Terlalu besar gitu ya. Bisa untuk disalurkan ke orang-orang yang tepat. Orang yang memang benar-benar membutuhkan. Ya sebagai istri memang saya berat. Dia sibuk terjun ke sana, terjun ke sini. Sementara dengan keadaan ekonomi kami juga nggak bagus. Untuk kasus-kasus dia menolong orang itu. Dia mengeluarkan biaya juga sendiri. Iya, itu secara pribadi, uang pribadi dia keluarkan. Sampai dia menjual kios. Itu untuk mengurus orang. Itu di Mega Legenda itu ada 2 kios, ada meja hanya untuk mengurus orang. Kalau untuk dapur kami sudah aman memang kami punya beberapa kamar kos. Jadi itu untuk dapur memang sebelum saya keluar dari kerja, kita namanya usaha ini ya, ada dua gendangnya. Satu berhasil, yang satu gagal. Nah tapi supaya dapur ini tetap hidup, tetap nyala, kita ini dari uang kosan. Sampai dia jual kios gitu. Iya, sampai dia jual kios hanya untuk orang.
Jadi itu yang kasusnya mati. Iya, dan kita kalau untuk pribadi itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kalau kita makan lah, gitu ya, nggak lebih gitu. lah. Ya. Tapi kalau memang dia membela yang ketidakadilan itu memang dari dulu. Dia namanya besar kalau nggak salah ini setelah dia di Jakarta ya. Mungkin Batam melihat dia nggak terlalu ini ya. Untuk karirnya di sana itu di Batam ini mungkin nggak terlalu dikenal orang apa ya, atau didukung atau disupport orang. Tapi ketika dia kurang luas barangkali. Iya. Tapi mungkin setelah di Jakarta, saya juga kagetnya memang setelah dia meninggal, ternyata luas banget. Iya, sampai. Nah, kalau sebelum meninggal saya juga nggak tahu kalau sampai sebegininya, karena terus terang saya juga nggak berteman di Facebook. Karena ada berbagai alasan untuk kenyamanan kami. Dan setelah meninggal baru pantesan selama ini memang dia susah tidur untuk memikirkan semuanya. Dia malam-malam juga menulis. Jadi mungkin COVID ini masuk juga, dia terlalu lelah. Itu sebelum beberapa hari sebelum meninggal itu dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Batam. Dengan banyaknya virus yang sudah ada di mana-mana ya. Padahal di awal-awal COVID itu dia itu rumah itu seperti gudang. Di rumah itu seperti gudang, itu banyak sembako, ada beras semua. Kita kan bagi-bagi sembako. Iya, dia sempat bagi-bagi ya. Iya. Jadi rumah itu memang seperti gudang. Sampai saya bingung. Ini kita COVID harusnya kita harus bersih, harus ini steril. Ini enggak, dan itu teman-temannya yang akan membagi-bagikan kan ada. Itu keluar masuk. Kalau saya pernah memang benar cerita. Dia nyiapin beras itu dan tanya sama istri, katanya, coba pastikan dapur kita udah aman. Lalu dia beli itu beras dari sisa-sisa uang yang ada gitu ya. Lalu dia bagi-bagi kan ke jalan. Iya. Sampai seperti itunya gitu ya. Iya. Itu lalu, kita timbangin di rumah itu. Iya. Dia belinya per karung-karung ya, diletakkan di teras. Iya. Kemudian ya. Itu dia bagikan. Dia bagikan sendiri. Dan itu sambil nyewa mobil juga. Iya. Jadi dia sewa mobil. Memberi itu bukan karena dia banyak duit. Iya. Dan mungkin pada saat itu juga banyak yang mendukung pekerjaannya. Jadi mungkin ada yang donatur yang bilang ini diserahkan sama bapaknya Catherine, kemudian bapak Catherine salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dia juga melakukan penyemprotan seperti di halte-halte, di mesin-mesin ATM. Tapi saat itu memang dia nggak kena sama sekali. Iya. Tapi ya itulah mungkin waktunya Tuhan ya. Iya. Di saat kita sudah mulai terbiasa hidup berdampingan dengan COVID, ya disitulah dia mungkin kena ya. Iya. Jadi sampai terakhir dia menulis status di Facebooknya ada juga. Bahwasanya dia akan lebih banyak waktu buat keluarga, untuk anaknya, istri. Itu dia sampai bikin kayak gitu. Dia ada cerita. Dia akan setelah ini mungkin dia lebih banyak memperhatikan keluarga. Gitu. Sebenarnya waktu dia lagi di Jakarta kemarin, dia nyalek juga ya di sana ya. Iya. Dia memang bilang, Mi, kalau memang saat itu saya mendua hati. Kalau nanti saya menang, kita pindah ke Jakarta ya. Saya mendua hati karena saya punya usaha di sini. Jadi, tapi mau nggak mau untuk dalam satu keluarga sering berpisah itu juga nggak baik. Tapi Tuhan punya jawaban. Dia juga gagal ya. Akhirnya sampai di Batam, memang waktu
setelah terakhir-terakhir ini dia memang mau fokus katanya untuk keluarga. Ya. Terakhir-terakhir akhirnya dia sampai mendapat staf khusus ya. Ya, jadi staf khusus gubernur ya. Tapi terus terang walaupun dia di Batam selalu ada yang menelepon. Kapan ke Jakarta? Kapan ini minta itu banyak sekali yang meminta tolong. Akhirnya mau nggak mau dia bilang ini telepon dari sini ini. Nah waktu itu kita sudah mulai dia sudah lama di Batam sudah jarang keluar ya. Nah kalaupun sudah keluar waktu itu sebentar aja. Kalau kemarin bisa lama ya, bisa sebulan gitu ya. Tapi ini paling seminggu, tiba-tiba sudah pulang. Sampai Catherine juga, papi kali ini cepat ya Mami pulangnya. Akhirnya saya pikir memang berarti inilah waktunya kami sudah mulai kumpul. Iya. Nah, tapi seperti tadi ya kita hanya punya rencana, tapi semua jawabannya ada di Tuhan. Iya. Dan memang kami benar-benar saat ini sama-sama sudah kumpul di Batam. Walaupun dalam keadaan memang dia sudah di tempat yang terakhir, tapi saya puji Tuhan ya. Begitu tingginya jam terbangnya. Dia kadang ada di mana-mana. Sampai ketika dia mau ke Guangzhou itu, dia sudah setengah jalan naik pesawat mau transit. Saya baru tahu, aku mau ke Guangzhou, mau lihat Trinity. Ya secara ini saya sebenarnya nggak terima kenapa sudah sampai di sana baru menghubungin kami gitu. Dan nggak bisa diprediksi dia itu lebih lama di luar dibandingkan di Batam. Tapi saya bersyukur di hari-hari terakhirnya dia ada bersama dengan saya. Itu sangat menguatkan. Bahkan ibaratnya dari tangan saya dia pergi. Mungkin saya bisa gila kalau dia meninggalnya di Jakarta. Untuk kasus COVID meninggal saat itu langsung dikubur ya. Tapi saya bersyukur kemanapun dia pergi akhirnya dia kembali ke rumah. Dan saya bersyukur walaupun kita sudah berpisah, tapi saya bersyukur kita saat ini semua bertiga ada di Batam. Makanya saya berat untuk meninggalkan Batam. Dia sampai mungkin dalam sebulan dia hanya ada berapa hari tapi selalu pulang ya? Selalu pulang. Tapi hanya sebentar saat. Iya, karena selalu memang ada yang minta tolong. Nah, kadang di Batam juga dia sibuk juga di Batam juga ada yang diurusin gitu. Iya. Jadi waktunya memang udah. Waktunya untuk orang lain. Dikorbankannya untuk orang lain. Memang tadi sebelum kesini juga saya cerita sebenarnya Bapak Catherine ini orangnya sangat sederhana. Dia makan itu hanya nasi bungkus, nasi Padang yang mungkin berkisaran harganya sekitar di bawah 20.000. Tapi ketika pergi bersama dengan kami, dia cari tempat makan yang paling baik. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, makanan yang paling murah. Yang penting sudah isi, rasanya sama aja. Tapi saya hanya berpikir mungkin dia ini ya karena sering meninggalkan kami, jadi ketika bersama kami dia memberikan yang terbaik. Nah setiap ada liburan, walaupun liburannya hanya 3 hari, dia membawa kami jalan. Walaupun nanti dalam kami jalan-jalan dia sibuk juga dengan HP-nya, tapi ya ada satu kebanggaan. Saya juga nggak bisa memaksakan dia harus sama saya terus, karena memang hatinya rindu untuk menolong orang banyak. Baik. Saat ini kita juga akan menghubungi beberapa orang yang pernah dibantunya, kemudian juga teman dekatnya di Jakarta, Bang Yayong yang juga Trinity nih.
Sudah ada, sudah gabung belum? Om? Hah? Oke, ya ini sudah bergabung bersama kita nih ibunya Trinity ya. Suaranya belum? Oke. Kita tunggu nih suara. Ya. Ya Pak. Ya. Nih sudah terhubung bersama kita nih. Aduh, senang sekali nih sudah bergabung Trinity bersama ibunya. Halo Trinity. Apa kabar? Ya Pak. Apa kabar? Baik Pak. Oh iya. Sekarang Trinity kita lagi ngomongin Om Birgal. Nih di hadapan Trinity nih sekarang ada Mami Erni, istrinya Om Birgal dan juga anaknya Trinity nih. Bisa disapa, silakan. Halo Nantuan gitu. Iya. Halo Nantulang. Halo juga. Halo Halo Kakak Kakak Catherine. Tuh. Disapa dulu tuh Trinity. Halo. 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 Selamat sore ya. deh sama Adik Catherine. Selamat Apa sore. kabar? Sore. Iya. Baik. Shalom. Ya. Ini Bu, kita kan lagi ngobrolin Om Birgal nih, termasuk Trinity. Ya. Kan kita tahu nih Trinity begitu lama didampingi Om Birgal, diadvokasi juga sampai dibantu ya apapun ya. Bisa cerita nggak sih gimana awalnya sih itu Bu? Seperti apa? Kemudian bagaimana Ibu kemudian Trinity mendapat kabar kehilangan seorang Birgaldo? Gimana? Ya, awalnya kan kita waktu kejadian tragedi bom itu kita berobat di Samarinda di provinsi. Karena kita memang dibiayai oleh pemerintah daerah. Iya. Terus setelah kita setahun perkembangannya kurang baik. Signifikan lah ya. Menurut kita ya gimana lah sebagai orang tua. Kita udah sampai 6 bulan di rumah sakit. Luka-luka itu belum bisa sembuh total. Akhirnya kita memutuskan untuk minta tolong ke rumah sakit supaya kita dikirim ke luar negeri atau Australia. Tapi direktur rumah sakit Samarinda mengatakan nanti bisa Bu, itu Trinity aja hidup, anak ini aja hidup, sudah mujizat, itu harus disyukuri gitu. Jadi saya bilang kita bukan gak bersyukur Pak, tapi setelah kita mengajukan itu pengobatan keluar, direktur rumah sakit bilang sudah putus hubungan diplomatik dengan Australia. Kita pada saat itu kita minta ke Australia. Seperti bom-bom yang terjadi di Bali atau bom Sarina yang berobatnya ke Australia atau ke Singapura. Tapi rumah sakit umum menjanjikan sama kita bahwa nanti akan bisa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita akan bisa mengobati anak ibu dengan baik. Ternyata kita lihat perkembangannya sudah semakin parah, tangannya tidak bisa lurus, jari-jarinya semua lengket. Akhirnya kita memutuskan untuk membawa ke Penang. Karena pada saat itu banyak yang care ya dengan Trinity, dengan kejadian bom yang di Samarinda, banyak orang-orang di luar daerah yang selalu mengikuti perkembangannya, ceritanya. Beritanya gitu. Terus ada orang Pak Alexander dari Palembang, dia Cina Palembang, beliau Cina Palembang, tapi dia punya perusahaan di Jakarta, itu di Kamal sama di Tangerang City. Terus setelah mereka tahu kalau kita mau ke Penang, mereka mengatakan kalau di Penang itu Bu, itu kayaknya cancer untuk kulit. Belum ada saya tahu di Penang atau di Malaysia yang bagus untuk kulit. Baiknya kita bawa ke Cina, yaitu ke Guangzhou. Kebetulan di sana juga ada seorang dokter yang sedang studi juga. Cuma dia dari Cina, dari Jakarta. Dia
di kuliah di Universitas China dan mengambil S2 di Sun Yat-sen. Dia seorang mengambil spesialis bedah plastik. Akhirnya kita akhirnya kita setuju bawa ke sana. Awalnya saya ribut juga dengan bapaknya Trinity karena permasalahannya di bahasa ya, kita tidak tahu. Tapi dibilang, Mama gak usah takut. Nanti ada di sana yang menemani, yaitu Dokter Davidnya sama pendeta dan jemaat-jemaat yang ada di sana gitu. Akhirnya kita setuju, Pak. Setelah pulang dari sana, beredar di media sosial bahwa Trinity lagi berobat ke Guangzhou, dan saat itu di penanaman balon di Guangzhou sudah dilakukan. Kita balik ke Indonesia, kita nggak balik lagi ke Samarinda karena ada balon ditanam di punggung Trinity. Akhirnya si Pak Birgaldo itu tahu kalau kita lagi di Jakarta karena ada suntikan balon untuk Trinity. Kebetulan Dokter David juga ikut mengantar kita dari Cina pulang ke Jakarta dan mengajari dokter yang di Jakarta untuk menyuntik balon yang ada di punggung Trinity. Karena kita nggak bisa lama tinggal di Cina, kita harus ngurus visa. Yang 2 kali masuk pada saat itu kan masih sebulan, visa yang 2 kali masuk 2 bulanan. Dan kita bisa tinggal di Guangzhou itu hanya 30 hari. Setelah itu karena 2 kali masuk visanya kita urus di Indonesia, kita keluar dulu ke Hong Kong atau ke Macau, baru masuk lagi ke Cina gitu. Terus setelah kita pulang, si Ito Birgaldo telepon kita gitu. Minta alamat. Saya Inang saya Bu Birgaldo Sinaga. Saat itu saya kurang kenal, tidak mengenal si Pak Birgaldo Sinaga ini. Jadi saya kurang respon gitu. Kebetulan yang mengasih tahu ke Pak Birgaldo ini tetangga saya yang ada di Tangerang, orang Cina yang dari Jakarta itu nempatkan cari rumah di Tangerang, dan di situ kita ditempatkan. Awalnya kita memang bayar sendiri ini ke Guangzhou, bayar sendiri, tapi dibantu sama Pak Alexander dengan Ibu Jeniwati, dan juga kita pembayarannya di sana karena ada Dokter Davidnya. Kita dibilang bahwa kita keluarganya, dibilang Dokter David ke rumah sakit sama rumah sakit sama dokter-dokternya. Akhirnya kita dapat potongan bayar dokter. Tapi kalau pengobatan ya tetap ya, karena obat mereka beli sama semua perban dan alat-alat rumah sakit mereka belikan, Pak. Jadi yang bisa mereka diskon di biaya dokter, biaya operasi, tenaga dokter. Akhirnya kita balik kedua kali, ketiga kali itu dibantu juga sama penggalangan dana dari Abang Birgaldo. Dia dengan tulisannya dia ceritakan Trinity yang berobat ke Guangzhou. Ya setiap foto-foto Trinity dia upload di Facebooknya, dan banyak yang respon dan banyak yang mau bersedia untuk membantu pengobatan Trinity. Yang keempat, yang terakhir kita berobat ke Cina, disitulah kita baru bertemu si Pak Birgaldo Sinaga ini. Kita bertemu beliau. Kebetulan saya ke Jakarta, memang pada saat itu saya ada urusan mengurus visa mama saya mau ke Belanda. Terus dia lihat Trinity ada di postingan di Facebook, terus langsung dia tanya, dia WA saya. Itu lagi di Jakarta. Ya Bang Bir, oke, kita boleh nggak ketemu besok makan bersama? Terus kami setuju makan bersama di Kelapa Gading. Dia ketemu di situ, baru pertama sekali itu ketemu sama Pak Birgaldo. Dan dia sontak menangis melihat Trinity. Dia menangis. Kenapa sampai seperti ini gitu? Ya seperti itulah itu keadaannya. Memang seperti inilah keadaannya. Dia menangis dan dia langsung siaran langsung di media sosial mau menceritakan bagaimana situasi dan keadaan Trinity ini. Dan saat itu juga dia langsung mengumpulkan dana untuk Trinity, hampir mungkin kurang lebih 250 juta. Kami
Dan kami akhirnya bisa berangkat ke Guangzhou pada saat itu. Kami juga harus langsung ngurus visa. Kebetulan dokter yang dari Cina, Dokter David bilang, kalau ibu hanya terus-terus datang, sebulan tinggal, terus balik ke bulan kedua, ibu nanti Trinity-nya ya pulang ke Indonesia, balik lagi seperti dulu. Kami tidak mau terima yang seperti itu gitu. Jadi gimana akhirnya Pak Dokter David, ibu kalau bisa harus bisa lah tinggal sampai pulih, sampai selesai operasinya. Saya bicara lah sama itu si Birgaldo ini, dia juga ngajak saya untuk bertemu sebelum berangkat ke Cina. Saya ceritakan semua itu ke Birgaldo. Akhirnya dia bisikkan juga tulisan, dia menulis juga, dan akhirnya kami bisa lebih lama tinggal di China dan mengurus visa ya di sana juga, dan mungkin ada juga kenalan di KJRI. Kebetulan ya orang-orang Indonesia di KJRI mau juga membantu kita untuk mengurus visa di sana per 3 bulan. Kalau sudah habis baru per 3 bulan, dan didukung dari surat dokter dari rumah sakit, keterangan dokter bahwa Trinity menyatakan bahwa di sana dia ada pengobatan. Waktu itu kondisi Trinity seperti apa, Bu? Dia nggak tangannya tadi ya masih lengket semua ya, kemudian nggak bisa lurus gitu. Tangannya pada saat itu Trinity sini. Dia harus. Tangannya pada saat itu. Saya melihat dia harus operasi sekali seminggu atau sekali berapa gitu ya. Dari tulisan Birgal kan saya bisa baca. Dia menjalani operasi hampir setiap minggu. Itu kan sangat sakit sekali. Karena memang waktu itu Trinity ini tangannya ini masih lengket semua. Lengket semua ya. Dan ini memang nggak bisa digerakin. Ada genetika keloid juga ya. Dan tangannya itu semua lengket, nggak bisa pegang apa-apa gitu. Jadi kalau pegang itu dia sampai lengket gini, pegangnya gini. Jadi akhirnya itu Birgaldo menganjurkan supaya kita memang menuruti apa yang dibilang rumah sakit. Kita harus long stay di sana. Ke rumah sakit. Sebelumnya kita berangkat juga, itu Birgaldo ini membantu kita untuk menghubungkan kita ke BNPT. Dan BNPT itu sebelum kita berangkat ke Cina, mereka datang ke sini. Karena mereka membaca tulisan Birgaldo yang salah, dan tulisan Bang Birgaldo ini viral. Akhirnya BNPT datang memastikan ke sini bahwa benar nggak Trinity-nya memang korban bom gitu. Dan kita juga bilang sama itu Birgaldo, kenapa hari itu sempat saya tidak mau terima itu dana bantuan. Terus Pak Birgaldo nanya, kenapa itu tidak mau menerima dana bantuan yang dari orang-orang? Itu namanya sombong, dia sempat marah. Saya bilang, itu Trinity ini bukan sakit bawaan atau karena sakit biasa. Trinity ini adalah korban bom. Iya, saya tahu itu. Saya tahu itu maminya Trinity. Tapi kita ini orang kecil, kita ini gak siapa-siapa. Tapi tetap aja memang dia suarakan. Seandainya Pak Jokowi mendengar suara saya, supaya Trinity ini diperhatikan, karena ini memang kelalaian negara gitu, kelalaian daripada BIN, daripada penjaga keamanan negara ini. Dan saat itu juga sebelum kita berangkat, dan BNPT, LPSK menelepon kita dan mengajak bertemu sehubungan dengan adanya tulisan Pak Birgaldo yang telah viral di sosial media. Baiknya Bu kita bertemu dulu, karena kebetulan Ibu di Jakarta, kata BNPT sama LPSK. Akhirnya kita memang bertemu pada saat itu dan bikin permohonan lagi ke LPSK. Memang sih Pak Birgaldo mengusahakan bagaimana uang terbaik untuk pengobatan Trinity ini. Dan salutnya beliau itu yang
bagaimana perihnya hati kita itu, bagaimana sakitnya hati kita itu, seolah-olah beliau itu dia juga merasakan gitu ya. Iya, saya sampai gimana ya melihat Pak Rizal ini, saya kok bisa ada orang seperti ini gitu loh Pak. Iya. Sampai terharu kadang. Beliau datang ke Guangzhou sampai saya nggak percaya waktu dia telepon. Dia bilang kalau beliau mau datang. Sampai berapa kali saya chat, benarkah mau datang ke sini? Iya, itu benar. Sampai saya bertemu di Guangzhou itu rasanya tidak percaya. Keluarga sendiri aja nggak mungkin, nggak ada. Banyak keluarga yang mau berencana datang ke sana, tapi mungkin dipikirkan biaya, waktu meninggalkan keluarga gitu ya. Tidak ada satupun yang jadi datang melihat Trinity, walaupun bertahun, bisa dikatakan ya bertahun-tahun di sana berubat. Hampir total berapa tahun nih Trinity? Dua tahun ada? 2 tahun ada ya, 2 tahun, karena kita 3 kali 2 bulan, berarti sekitar 6 bulan ya. Akhirnya beliau datang. Beliau datang. Terakhir kita kan 1 tahun 4 bulan terakhir kita di Guangzhou. Setahun 4 bulan tidak pulang-pulang. Dan beliau datang sampai 2 kali datang ke Guangzhou. Dan mungkin dia melihat kami itu ya sakit sekali ya. Dia pikir bapaknya kerja, ibunya menjaga anaknya berobat, membawa anaknya berobat. Siapa yang jaga saudara-saudaranya Trinity di Samarinda? Itu pun sampai beliau pikirkan, Pak. Itu memang, aduh. Kalau bisa dibilang ya, kalau bisa permintaan, rasanya saya mau marah sama Tuhan ya. Kenapa orang sebaik itu kok secepat itu dipanggil gitu? Ya Pak. Karena memang sampai datang dia ke Samarinda memastikan bagaimana keadaan anak-anak saya itu di Samarinda. Ibunya di Guangzhou dan bapaknya kerja untuk mencari nafkah. Beliau itu sampai turun juga ke Samarinda Pak, melihat kakak-kakaknya Trinity itu. Terus dia itu juga gimana ya? Beliau itu juga membangun motivasi Trinity itu, mau membangun jiwa percaya diri Trinity itu luar biasa Pak. Luar biasa. Beliau sangat sayang sama Trinity. Bahkan diam-diam dia itu selalu memperhatikan Trinity, menetes air matanya itu Pak. Itu, aduh, mungkin kesaksian saya pribadi Pak, belum ada ya orang lain yang melihat Trinity ini, begitu melihat Trinity langsung menangis. Tapi kalau Pak Brigaldo begitu melihat Trinity dia langsung menangis Pak. Sampai gimana? Dia shock melihat Trinity itu Pak. Itu yang nggak bisa saya lupakan. Terus perjuangannya itu, dan juga ya Pak Brigaldo itu kasihnya kepada semua orang-orang yang tertindas Pak. Bisa dibilang Trinity ini dulu anti, dia lihat orang di video juga dia paling marah-marah ya, suka marah dia kalau di videoin dan dilihat orang. Tetapi setelah Pak Brigaldo datang ke China, ke Guangzhou, percaya dirinya sedikit timbul lah percaya dirinya sedikit demi sedikit. Dan Pak Brigaldo itu pintar, dia mengambil hati Trinity, membangkitkan semangat Trinity supaya Trinity ini percaya diri dan berjuang gimana ya, mau untuk bangkit, untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang orang lain, karena memang dia awalnya dia malu ya, kenapa kulit saya begini, kenapa kulit saya teman-teman saya, apalagi kalau dia bermain dengan orang lain itu menjauh, anak-anak lain itu menjauh, dia karena sakit hati Pak. Dia umur berapa waktu kejadian? Dan setelah waktu kejadian dia masih umur 3 bulan Pak. Dia masih berumur 3 tahun, belum tahu apa-apa ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Pak. Waktu itu lucu-lucunya. Tadi dia sempat sama teman-temannya sempat minder gitu ya.
Iya, sempat minder Pak. Sampai sekarang juga mungkin kalau dia ketemu dengan orang yang dia tidak biasa temani, dia minder Pak. Tapi bagaimana Birgaldo membangkitkan motivasinya, psikologinya kembali gitu ya, itu sangat berarti sekali karena pasca kejadian itu pasti berat gitu ya bagi seorang, apalagi ada anak, traumatisnya, faktor traumatisnya kan sangat besar. Gitu. Jadi benar, Pak, sekarang Trinity sudah mulai pulih secara psikologi dan sudah sekolah ya Bu sekarang ya? Sudah sekolah ya? Sudah sekolah Pak, udah kelas 2 dia. Dan sampai Trinity ini sekarang Pak belum bisa melupakan Pak Birgaldo itu. Pak Birgaldo, iya. Dan karena dia selalu setiap malam mau berdoa, mau tidur berdoa pasti dia doakan. Pak Birgaldo ini selalu dia bilang, berkatilah tulang Birgaldoku di surga sana supaya dia senang di sana dan bahagia. Pasti dia selalu titipkan itu Birgaldo ini dalam doanya Pak. Oh iya, ya Trinity tampak sedih itu. Ya Trinity bisa gimana nih? Masih ingat nggak sama itu Birgaldo? Dia mau bacakan suratnya untuk tulang Birgaldo. Boleh. Seperti apa nih suratnya? Silakan, jangan sedih. Trinity bacain ya suratnya. Baik. Ke sini Bang. Iya, silakan dibaca ya. Tulang Birgaldo sangat baik. Dia sayang sama Iti. Dia sungguh penolong orang susah. Trinity beberapa kali berobat ke Cina. Berkat tulang Birgaldo, Trinity bisa berobat ke Cina. Trinity akan selalu mengingat pesan tulang Birgaldo. Trinity akan belajar keras supaya Trinity bisa kayak tulang Birgaldo. Kalau itu besar nanti, Trinity sayang sama tulang Birgaldo. Tulang Birgaldo baik-baik ya di surga. Trinity akan meneruskan perjuangan tulang Birgaldo untuk menolong orang lain yang susah. Salam perjuangan penuh cinta. Tulang Birgaldo. Iya, luar biasa memang tulisannya Trinity. Iya. Trinity waktu tulang Birgaldo berpulang, meninggal dunia, apa Bu yang dia rasain waktu itu? Dia menangis juga Pak. Ya jujur Pak, ya gimana ya, pada saat itu sampai kami berusaha datang ke sana pada saat waktu meninggal. Sebenarnya kalau nggak karena situasi kondisi pada saat itu COVID Pak, ya waktu sakit itu kami sebenarnya mau ke sana pas sakitnya itu si Birgaldo ini, kami ke sana. Dan saat itu kami selalu memotivasi untuk semangat. Setelah 2 hari itu Birgaldonya di rumah sakit, saya tanya, gimana keadaanmu itu? Terus dia jawab, semakin memburuk itu. Akhirnya saya ya sebelum nggak bisa tidur lah Pak, gimana ya? Loh, karena saya pikir Pak Birgaldo ini luar biasa. Ya cuma gimana? Seperti saya yang telah merasakan kebaikan itu Birgaldo ini, kami keluarganya yang telah merasakan jasanya, cuma bisa berdoa semoga tumbuh lagi Birgaldo yang lain. Dan itu juga saya berdoa, ya berharap pasti Tuhan akan menolong kakak Ernie Susi dan Catherine. Dan
yang paling sakit bagi hati saya ya anaknya Catherine lah ya, melihat anaknya Catherine. Dan saya berharap semoga nanti seperti Trinity yang telah diperjuangkan mati-matian oleh Ito Brigaldo Sinaga bisa meniru seperti perbuatan Ito Brigaldo Sinaga ini, penuh kasih, adil, dan dia tidak memandang suku, dia tidak memandang siapa orang. Untuk bersosial juga saya pikir Pak Brigaldo ini memandang suku, agama, ras gitu aja. Ya, memang luar biasa ya. Untuk anak-anak dia sayang sekali. Luar biasa sayangnya untuk anak-anak. Oke. Jadi dan yang satu yang saya ingat untuk pesannya kepada Trinity, dia akan mati-matian untuk memperjuangkan Trinity sampai kapanpun dia akan memperjuangkan Trinity gitu. Dan terakhir dia waktu sebelum dia meninggal 2 hari sebelum dia meninggal dia masih WA Trinity Pak. Waktu itu Trinity berdoa untuk tulangnya supaya semangat dia tulang, semangat tulang. Tulang harus sembuh, harus sembuh. Dia sempat ngirim video juga ya. Iya, dan dia bilang, iya, pada saat itu 2 hari sebelum meninggal Trinity masih ngirim video untuk Pak Brigaldo. Dan beliau mengecek Trinity, tulang susah, nggak bisa ngomong banyak Trinity. I love you Trinity sayang, masih seperti itu dia ngomong. Jadi, begitu. Trinity sudah pengobatannya sekarang sudah komplit ya? Atau perlu tindak lanjut lagi ya? Belum Pak, ini sih sebenarnya Trinity ini memang dia harus bertahap pengobatannya Pak. Bertahap ya, masih ada tahapan lain ya? Karena memang perkembangannya sangat jauh kalau saya lihat dari awal ya. Karena sudah. Tapi semua operasi yang dilakukan di Samarinda itu kulitnya tidak hidup Pak, tidak hidup. Dan waktu Pak Brigaldo ke Guangzhou kedua kali, dia langsung menemui dokternya. Dan dokternya sudah langsung ngomong memang sama Pak Brigaldo seperti apa keadaan Trinity ini bahwa tidak bisa operasi terus, jadi nanti dilihat dulu perkembangannya. Jadi selama dia menjadi korban itu berapa kali operasi yang sudah dijalani Trinity? Kurang lebih ya 50 kali Pak. 50 kali ya. Kurang lebih. Karena di Samarinda kuat banget ya Trinity ya, kuat ya. Ya seperti harapan saya tadi itu Pak, ya semoga seperti apa yang selalu selama ini di harapan Pak Brigaldo yang sering diucapkan, supaya Trinity nanti pejuang kemanusiaan juga. Karena dia telah mengalami mengalami kesakitan akibat teroris. Dan semoga nanti dia bisa memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan seperti apa yang diperjuangkan sama Pak Brigaldo. Dan Pak Brigaldo selalu berharap Trinity nanti akan berbicara masalah kekerasan, keadilan, kesenjangan kesenjangan sosial, kemanusiaan. Dia bisa berbicara di negara Indonesia ini. Amin. Supaya tidak ada lagi kekerasan. Mudah-mudahan. Trinity, ada yang mau disampaikan lagi buat Tulang Brigaldo? Mungkin beliau bisa mendengar dari sana. Semoga Tulang Brigaldo di sana. Semoga Tulang Brigaldo di sana bahagia. Amin. Iya, Trinity tetap semangat ya, sekolahnya, belajar yang rajin. Semoga Kakak Catherine sukses. Iya, semoga Trinity di sana juga
rajin belajar ya, semangat. Dan semoga bisa lebih baik dari sekarang kondisinya. Saya rasa cukup itu ya, Bu. Masih ada mungkin yang mau disampaikan? Ya. Satu kata nih tentang tulang Birgaldo ini apa? Apa satu kata? Ke ibunya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ito Birgaldo Sinaga, sangat berterima kasih kepada Ito sangat sungguh luar biasa kebaikan hatimu. Ito menangis melihat orang yang menangis dan berjuang untuk orang yang menderita. Satu lagi yang saya bisa sampaikan, semoga apa yang telah diperjuangkan Ito Birgaldo selama ini didengar oleh pemerintah Indonesia ini, supaya ada keadilan, ada kebebasan untuk orang-orang yang jadi korbannya, memperjuangkan imannya juga. Dan satu lagi ya, untuk orang-orang yang menderita karena kemiskinan atau tidak punya pekerjaan, itu Ito Birgaldo juga selalu perjuangkan. Saya lihat saya lihat dia sangat menjerit hatinya melihat orang-orang yang tidak makan. Satu lagi yang bisa saya katakan sama Ito Birgaldo yang belum sempat saya, mungkin selama ini saya selalu berterima kasih, tapi bagi saya itu masih kurang berterima kasih, hanya ucapan-ucapan aja, tapi belum sempat saya membalas kebaikan Ito Birgaldo ini. Jadi harapan saya balasannya untuk itu perjuangan Ito Birgaldo Sinaga ini, semoga nanti Trinity bisa mengikuti jejaknya, bisa meneruskan perjuangannya. Dan harapan saya juga satu lagi, doa saya kepada keluarga yang ditinggalkan Ito Birgaldo Sinaga ini, semoga diberkati Tuhan, terlebih adik Catherine bisa mengikuti jejaknya, dan apa yang diharapkan Ito Birgaldo Sinaga bisa mungkin untuk menjadi yang diharapkan negara dan bisa berjuang untuk bangsa ini. Baik, Ibu mamanya Trinity, terima kasih Bu sudah hadir di acara podcast Batam News yang memang tribut untuk seorang Birgaldo Sinaga yang kita kenal. Dan alhamdulillah perjuangan beliau ini kan banyak didengar oleh para petinggi negeri ini juga, sampai Bapak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan juga datang ke makamnya ya, berziarah. Kemudian bagaimana Pak Ahok begitu bersedih mendengar kematiannya dan juga menyampaikan duka cita. Dan banyak lagi teman-temannya pastinya yang juga kehilangan ya seorang Birgaldo. Nanti juga akan hadir juga Mas Yayuk ya, teman seperjuangannya di Jakarta. Mungkin nanti bisa mengikuti Bu di channel kita. Ya, terima kasih Bu Mama Trinity sudah hadir ya Bu sebagai narasumber di sini. Ya, terima kasih ya. Kami juga berterima kasih kepada Batam News yang telah mengadakan acara ini untuk mengenang almarhum Pak Birgaldo Sinaga. 100 hari almarhum Birgaldo Sinaga. Terima kasih Bu, semoga sehat-sehat di sana dan salam buat Trinity, dan selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Oke, baik, kita kembali ke Kak Erni. Ya, itu tadi testimoni bagaimana
Trinity ya ibunya juga merasakan bagaimana perjuangan seorang Birgaldo Sinaga, bahkan dia mengorbankan segalanya, waktu, materi, mungkin juga pastinya juga keluarga, meninggalkan keluarga di sini. Kita bisa dengar sendiri seperti apa. Saya berterima kasih. Itulah yang membuat kami sampai saat ini kami memiliki semangat untuk melanjutkan hidup kami. Itu kalau boleh tahu donasi yang dikumpulkan sampai cukup besar ya. Nanti kira-kira mau dijadiin apa nih? Kalau donasi memang terus terang kita buat untuk masa depannya Catherine. Ya. Seperti yang disampaikan amanah yang memberikan, memang itu untuk masa depan Catherine. Masuk Pak Luhut juga janji ini ya. Iya. Jadi Catherine sampai sarjana yang memberikan beasiswa juga ya. Pak Muldoko atau Pak Luhut ya waktu itu. Kemudian Pak Gubernur juga waktu meninggalnya Birgaldo juga sudah sampaikan berduka cita karena staf khusus sebagai staf khusus ya Pak. Iya kan? Ya, saya juga nggak tahu nih ujungnya staf khusus ini bagaimana. Ya, Pak Ansar. Karena beliau memang sebelumnya ada janji mau datang, tapi mungkin karena beliau sibuk, ya memang sampai saat ini. Hanya kemarin ketika ziarah dengan KSP, beliau ikut di situ bersama. Nah, setelah itu saya belum pernah ketemu beliau. Oke, ya. Ya mudah-mudahan didengar ya, Pak Ansar bagaimana statusnya Bu ya sebagai staf ahli. Ya, saya juga bingung statusnya Bapak Catherine ini karena saya lihat surat pengangkatan ini ada di saya ya. Tapi saya nggak tahu apa ujungnya sudah selesai apa saya nggak tahu. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan sama Pak Gubernur. Amin. Ya. Apalagi kita sambungkan ke Mas Yayung. Ini teman seperjuangannya di Jakarta ya, satu kamar. Mungkin nanti kita bisa dengar seperti apa nih cerita dari Mas Yayung ini, seorang Birgaldo Sinaga yang dengan tulisan-tulisannya, dengan narasi-narasi yang dia bikin itu bisa membawa perubahan dan bahkan bisa mengubah kebijakan. Sudah tersambung belum? Jadi Kak Erni, pertemuan terakhir dengan waktu bertemu langsung ya dengan Bung Birgaldo ini sebelum dia masuk ke rumah sakit ya berarti. Waktu dia dirawat itu juga nggak sempat bertemu langsung. Karena langsung diisolasi. Langsung diisolasi ya. Nggak bisa waktu pulang dari awal bros kan ada satu malam menginap di sana. Kemudian pulang dari awal bros kita masih kembali lagi di rumah, di situ demam. Memang saya melihat, kalaupun Bapak Ibu melihat dia sempat dada-dada dalam keadaan segar, sebenarnya itu fisiknya sudah sangat lemah. Sudah sangat lemah karena setiap apa yang dia makan itu semuanya keluar. Oke, kalau kan dia selama berjuang ini banyak nggak terima, kan tidak hanya orang yang suka ya, yang tidak suka juga banyak. Soal mungkin ancaman atau apa ya, pasti juga dia pernah cerita atau pernah mendapat. Kita pernah, saya sampai pernah diungsikan 4 bulan di Medan. Karena terkait pekerjaan ini ya. Terkait dengan kegiatan dia ya. Kegiatan politik dia ya politik. Jadi saya pernah itu Catherine udah sekolah juga, tapi ya mau nggak mau kita diungsikan dan dia sendiri pun meninggalkan rumah saat itu. Jadi kita diungsikan dan
Saya juga nggak tahu keberadaan dia di mana. Dan kalau ketika dia telepon hanya beberapa saat, jangan lama-lama ya Mi, nanti teleponnya disadap. Nah, sampai segitunya. Jadi kalau kita pergi jalan-jalan liburan juga, kalau ada yang mengenal dia, kita langsung pulang gitu. Memang nggak nyaman gitu. Kita suka liburan, kalau ada memang kalau bisa ya kita pengen memang itu adalah suasana kita gitu ya. Kadang asal jumpa orang langsung utarakan masalah dia apa seperti itu gitu. Jadi dia juga sendiri nggak nyaman ketika dia bersama dengan keluarganya. Akhirnya walaupun kita baru sampai di tempat itu, akhirnya Mi kita pulang aja lah, nggak usah lah, besok lagi lah kita lanjut. Nah, seperti itu. Ya, begitulah. Karena mungkin dia nggak bisa dengar ya kayak gitu ya. Iya. Makanya daripada karena ini adalah waktu untuk keluargaku seperti itu. Kayak ini kira-kira ke depan nih setelah Birkaldo nggak sudah tiada apa nih rencananya apa nih ke depan? Termasuk untuk Catherine juga ya. Sebenarnya dengan kondisi saat ini ya, saya nggak punya cita-cita untuk jauh ke depan, karena sepertinya kematian itu ada di depan mata. Hanya satu yang saya berusaha bangkit, apa yang disampaikan Bapak Catherine, untuk menjaga Catherine sampai dewasa. Tapi kalau memang sebelum COVID kita punya angan-angan, kita punya cita-cita 10 tahun, 20 tahun lagi kita maunya begini gitu ya. Tapi dengan kondisi sekarang ya saya hanya setiap pagi saya hanya berdoa, bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih bisa hidup, kami bisa bernapas. Nah, saya hanya meminta supaya Tuhan memberikan umur panjang bagi saya, supaya saya bisa mendampingi Catherine hingga dia kelak bisa berdiri sendiri, dia bisa mandiri. Itulah yang menjadi semangat dalam hidup saya saat ini. Kalau rasanya memang ditinggal suami ini ya separuh dari jiwa itu hilang. Dengan ya mau nggak mau ya memang terasa gitu. Tapi ketika saya melihat Catherine, memang harus saya berjuang untuk Catherine. Ya, apa pesan-pesan lain dari almarhum kepada Kak Erni? Pesannya dia, kalau saya memang yang diprediksi meninggal itu kemarin itu adalah saya. Dengan kondisi yang karena di akhir tahun lalu juga saya sampai 2 kali masuk rumah sakit ya. Nah, kalau keluarga itu menganggap yang memprediksi yang pergi itu adalah saya. Kalau dibilang kehilangan, itu sangat kehilangan. Sampai mungkin terlepas dari kata-kata dari mulut saya ketika di tempat, ketika dia dikebumikan kemarin. Rasa kesal saya memang waktu dia hidup, dia sering meninggalkan kami. Dan sekarang memang dia meninggalkan kami selamanya. Tapi satu yang dia sampaikan, dia bilang, Mami harus semangat, Mami harus kuat, Mami harus berjuang sendiri. Itu yang disampaikan. Makanya saya bilang, saya nggak sanggup sendiri, ketepatan memang saya anak paling kecil. Jadi dia memang udah menyampaikan bahwasanya dia akan pergi. Iya. Dia udah tahu itu. Dia sudah bilang. Saya sudah bilang. Aku akan pergi, Mi. Itu yang membuat saya nggak kuat sampai sekarang. Dengan kata-kata itu saya nggak kuat. 2 hari sebelum meninggal itu dia bilang, aku akan pergi, Mi. Saya nggak terima memang. Saya bilang saya nggak mau. Itu yang ingin dia ceritakan ketika itu, yang dia mau sampaikan, yang Kak Erni sampai nggak terima gitu ya. Iya, nah 1 hari sebelum pergi itu saya bilang, berjuanglah. Ketika saya sudah mendengar apa kata dokter, hanya saya bilang, Api, saya sudah sembuh, supaya dia juga lepas.
Saya sudah sehat, Catherine juga sudah sehat. Saya kirim foto Catherine yang lagi lompat-lompat. Saya memaafkan semuanya. Tapi saya nggak menyuruh dia pergi. Saya bilang, berjuanglah papi. Papi juga pasti akan sembuh. Itu yang saya sampaikan. Dia hanya senyum. Emang dia menginginkan supaya semangat, tetap semangat mendampingin Catherine. Karena dia sangat sayang dengan Catherine. Cuma karena masalah hati dengan orang lain. Emang hatinya di sana, tapi untuk Catherine dia sangat menyayangi. Iya. Kadang nyanyi bareng ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Erni sudah hadir di Batam News Podcast ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberi tempat terbaik ya, diletakkan di surga dari apa yang dia melakukan selama ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menonton.